Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendukung partai pengusungnya PDIP dan P3 untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Jika tak siap dengan hak angket, Ganjar menyarankan agar partai pendukungnya mendorong digunakannya hak interpelasi. Tak berselang lama, usulan Ganjar itu pun disambut positif oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mendukung usulan hak angket dan yakin parpol pendukungnya yakni Nasdem, PKS, dan PKB juga akan memberikan dukungan. Bahkan tim hukum Anies Mohaimin Iskandar pun akan menyuplai data yang dibutuhkan untuk kepentingan tersebut. Bertolak belakang, kubu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tak setuju dengan penggunaan hak angket. Menurut Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, hak angket dapat menimbulkan kekacauan. Bahkan ia menduga hak angket merupakan bagian dari upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Masih menjadi pro kontra, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak angket? Hak angket adalah salah satu dari 3 hak yang dimiliki DPR. Hak DPR lainnya yakni interpelasi dan menyatakan pendapat. Menurut pasal 79 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UUMD 3, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPR tentu saja tak bisa sembarangan untuk mengusulkan hak angket atau penyelidikan, alias ada syarat-syaratnya tersendiri. Pertama, hak angket bisa diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Syarat kedua, pengusulan hak angket harus dilengkapi dengan materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan juga alasan penyelidikan. Syarat terakhir, hak angket bisa digunakan jika disetujui rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Lalu keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Selanjutnya, jika usulan penggunaan hak angket itu diterima, DPR bisa membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket, yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Tapi jika DPR menolak, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Selain itu, dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika melihat ke belakang, hak angket DPR pernah digunakan untuk berbagai kasus besar. Salah satunya adalah kasus Bank Senturi tahun 2009. Kasus Senturi dinilai telah merugikan negara dan masyarakat. Hal itu karena ada pembengkakan dana talangan sebanyak 6,76 triliun rupiah untuk Bank Senturi tanpa adanya persetujuan. Karena kasus ini tidak dapat diserahkan hanya kepada penegak hukum, alhasil DPR menilai perlu menggunakan haknya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.